Ya, kembali lagi di Lansak pemirsa, kita masih membahas mengenai e-warung dan telah hadir bersama kami Bapak Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Bapak Andi Dulung. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Selamat siang. Pak, ini tadi di segmen pertama kita belum langsung menanyakan sebenarnya e-warung ini konsepnya seperti apa dan siapa saja sebenarnya yang bisa nantinya berbelanja atau memanfaatkan e-warung ini. Seperti apa Pak Andi? Oke. Jadi pertama di sini yang kita ingin itu sebetulnya adalah pemberdayaan. Ya. Jadi ada pemberdayaan masyarakat di sini, pemberdayaan sosial ekonomi. Jadi ide pertamanya itu adalah sekarang ada bantuan yang ke masyarakat, lalu persoalannya banyak, gitu ya. Kemudian Bapak Presiden menginstruksikan bahwa bisa itu sekarang non tunai. Ya, jadi kalau bisa bagus lagi mereka tidak terima uang tapi terima barang. Nah itu arahnya. Nah, kemudian kita berpikir bahwa kita juga punya konsep yang di bawah yang namanya kelompok usaha bersama, usaha ekonomi produktif. Kenapa nggak kita kawinkan gitu masalah ini gitu loh. Nah, satu yang sangat prinsip sebetulnya adalah yang tadinya orang miskin atau penerima bantuan itu menjadi objek saja gitu loh. Jadi dia kemana-mana ke kantor pos minta uangnya. Nah, sekarang kalau misalnya ini modelnya nanti non tunai dengan pakai agen bank yang ada atau warung yang ada sekarang, itu berarti mereka objek lagi. Dia datang lagi ke sana, ketok-ketok, Pak, saya mau ambil uang saya, gitu loh. Nah, sekarang kita berpikir, kenapa bukan dia pelakunya sebetulnya? Nah, apa persoalannya? Persoalannya seperti yang disebut tadi Pak Risawan, bahwa siapkah masyarakat itu? Saya bilang siap, kenapa tidak? Saya punya pendamping sekarang, itu akhir tahun ini, insya Allah 24.000 pendamping PKH. Mereka semuanya sarjana dan mulai IT. Kenapa tidak mereka yang menjadikan TOT untuk kepada masyarakat gitu loh. Dan dia merupakan bagian dari kelompok itu. Nah, itulah yang kita kembangkan menjadi satu kelompok e-warung, di mana warung itu dengan arahan Presiden bahwa harus bertransaksi secara elektronik, berarti dia harus menjadi agen bank. Saya bicara dengan bank, mau nggak? Dia bilang, mau Pak, yang penting ada yang menjamin. Bekerja sama dengan berapa bank? Sementara kita dengan Himbara, Himpunan Bank Negara. Jadi ada BTN, ada ada BTN, Mandiri, BRI, BNI. Gitu. Untuk targetnya akan ada berapa e-warung seluruh Indonesia bertahap? Bertahap, paling tidak tahun depan itu ada di 44 kota. Karena di sini sebetulnya tahun ini yang kita mulai coba adalah yang program Keluarga Harapan, di mana program Keluarga Harapan itu setiap 3 bulan mereka terima cash, gitu loh. Nah, cash yang dia terima itu bisa langsung dijadikan barang, gitu. Tapi ada yang dahsyat tahun depan, ide Bapak Presiden bahwa bagaimana penerima raskin itu kalau bisa dia dapat voucher saja, gitu loh. Jadi ada voucher senilai uang, tetapi tidak boleh ambil cash, dia harus ambil pangan. Dan memanfaatkan e-warung juga. Nah, dia bebas sekarang. Dia boleh ngambil beras, dia bisa ngambil minyak. Jadi bukan hanya terikat pada beras. Karena perdebatannya sekarang banyak orang yang sebetulnya dia tidak butuh beras. Mohon maaf ya. Karena terus terang misalnya petani, buruh tani yang di lapangan, itu kan dia punya gabah. Dia olah, dia punya beras gitu loh. Tapi dia tidak punya yang lainnya. Padahal dia butuh minyak, dia butuh terigu, dia butuh yang lain, pangannya, telur. Yang penerima e-warung sendiri adalah keluarga-keluarga yang memegang KKS juga seperti itu? Iya. Jadi pertama, yang konsep yang awal ini dulu, kita yang pengelola warung itu adalah peserta PKH itu. Kemudian warung itu anggotanya adalah semua yang ada di sekitarnya itu adalah peserta PKH. Lalu mereka juga ada KUBE atau kelompok usaha bersama. Itu hasil produknya mereka itu berhak dia menempatkan untuk dijual di warung itu. Jadi misalnya dia sudah punya telur, dia punya ayam 3-4 ekor, kemudian dia bertelur 5 butir. 5 butir boleh dititip di situ untuk dijual. Oh, jadi gitu. Tidak hanya menunggu apa yang disuplai oleh Bulog untuk mengisi jadi kan begini. Mereka. Jadi yang bahan pokok itu kan memang tidak mungkin didapatkan di masyarakat. Misalnya minyak goreng, gula pasir, itu nggak ada. Itu beras mungkin masih ada sebagian. Tapi kita udah komit Bulog
bahwa beras kalau sudah ada di masyarakat itu Anda harus ngambil dari situ. Oke. Dan ini memang sangat disepakati dan ini arahan dari menteri-menteri yang lain, Menteri Pertanian segala, bahwa memotong rantainya. Jadi nggak perlu dibawa ke gudang lagi, baru balik lagi gitu loh. Tapi kalau sudah ada di situ ya sudah, itu aja langsung dijual, masyarakat beli. Gitu. Berarti ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh si ya, warung. untuk membuat warung itu, Pak? Apakah dia sebelumnya harus koperasi tidak, PKH karena begini. Kita bikinkan koperasi induk. Jadi ada koperasi yang membuat dia standarnya sama. Jadi ada namanya, sudah keluar juga izinnya, itu baru dibentuk juga, namanya Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, atau yang itu disebut KMIS itu tadi, KAMIS itu. Nah, koperasi ini merupakan koperasi primer nasional, di mana anggotanya dan pengurusnya orang-orang itu juga. Jadi ada pendamping di situ, ada korwilnya, kemudian ada pengurus yang di pusat juga di kantor Kementerian Sosial, kemudian masyarakatnya itu sendiri gitu loh. Jadi selain dia dibuatkan standar IT-nya, kemudian bagaimana dia bertransaksi, inventory sistemnya. Karena ada alat baru yang harus mereka gunakan. Jadi di sebetulnya sisi kita seperti itu. memanfaatkan teknologi nih Pak, gitu loh. Karena mumpuni sudah teknologi, apalagi sekarang. Jadi kalau yang model kita ini, Iwarung ini, sebetulnya bukan Iwarung. Bacanya Iwarung, tapi tulisannya yang baru tuh Iwarong. Pakai O, karena itu singkatan dari elektronik warung gotong royong. Oke. Jadi sudah ada singkatan elektronik warung gotong royong. Jadi yang kita inginkan itu sebetulnya mereka bukan hanya pakai kartu, tetapi tanpa kartu pun bisa dilayani. Jadi ada namanya web-based system, itu karena mereka kan harus pakai tablet, disiapkan tabletnya. Di warung-warung tersebut. Warung-warung tersebut. Jadi tablet. Jadi kalau misalnya Pak tadi edisinya macet, itu dia pakai tablet itu. Karena tablet itu ada software dua di situ. Satu adalah softwarenya KAMIS atau koperasi, di mana langsung inventory sistemnya di situ. Kemudian dan koperasi, administrasi koperasi simpan pinjamnya. Kemudian yang satunya adalah bank. Sebagai agen bank, dia ada software. Software ini sangat ampuh karena bisa menggerakkan rekeningnya anggota. Sejauh ini untuk kesiapan dari SDM untuk mempergunakan elektronik ini di warung-warung. Jadi gini, ini seperti ternyata kita unpredictable. apa, Pak Andi? Di luar dugaan. Kalau pendamping memang pasti cepat karena mereka sarjana. Ternyata yang diajarin itu jauh lebih cepat. Karena mereka sudah begitu attach dengan gadget setiap harinya. Sekarang gini Mbak, mungkin bukan dianya, tapi anaknya pasti ada. Anaknya yang dia suruh gitu loh menjadi. Jadi kan setiap warung ini kita buat satu kube jasa namanya. Kube jasa ini ada 3 orang. Kube jasa ini bertanggung jawab untuk operasionalisasi warung, yaitu jaga toko, kemudian pokoknya dia punya username dan password. Ini 3 orang ini. 7 orang ini menjaga sustainability dari supply chains, yaitu ngecek barang ini masuk. Kemudian kalau misalnya ada kube lain mau memasukkan rotinya, ada keripiknya mau dimasukkan, ini yang tanggung jawab 7 orang. Termasuk Bulog, karena Bulog ini kan kesulitannya sebetulnya dia kan gajah gitu ya, terus ngurusi sampai urusan semut. Saya bilang saya bantu. Caranya gimana? Bapak ngirim ke warung ini 1 karung aja, karung 100 kilo. Terus gimana? Nanti rakyat saya yang plastiki. Ini dapat lagi pekerjaan. Baik, Pak Rizalwan, ini berarti tadi kita sempat berbicara kemungkinan ini tidak ada pemberdayaan ekonomi di dalamnya, tapi ternyata ini tidak hanya berharap supply dari Bulog, ternyata juga bisa ada pemberdayaan ekonomi masyarakat juga. Bagaimana tanggapannya? Jadi gini, memang awalnya Pak Andi kan, yang saya bayangkan ini close trading ya. Iya, close trading. Ternyata ini kan open trading. Iya. Nah, justru ini jadi masalah lain lagi karena kalau open trading, kalau tadinya kita menduga tidak akan ada penyimpangan, justru peluang penyimpangan jadi besar. Iya. Karena dia open. Ya, open trading. Open tradingnya gimana maksudnya? Open trading orang bisa bayar cash juga. Enggak, gini. Kan gitu. Tapi dia tidak boleh ada yang tidak member. Oke. Nah, jadi hanya yang member yang boleh berbelanja. Tanpa kartu pun bisa, tapi harus member. Seperti apa, Pak? Harus member karena kan dia member. tetap dia harus menggunakan ID, tetap harus menggunakan password. Karena uangnya harus dari rekening. Nah, sekarang sebetulnya saya masih kasih kelonggaran yang open tadi itu, ada cash dikit di situ. Itu dalam rangka belum bisa menstandarisasi semuanya. Berapa macam kerupuk, berapa macam
kue, sayur itu belum bisa distandarisasi. Nah, yang main yang distandarisasi dulu sembakonya dulu. Ini. Nah, nanti pelan-pelan kita standarisasi ini. Jadi misalnya saya kemarin sudah di Malang. Di Malang itu sudah kita ketemukan ada satu yang banyak sekali Kube buat kerupuk bawang. Itu enak sekali, saya coba gitu loh. Nah, ini bisa menjadi industri rumah tangga, home industry, di mana yang bikin misalnya 5 rumah, kemudian yang melastikin 1 rumah gitu loh. Nah, ini kalau sudah standarisasi begitu, masuk ke sana harganya kan sudah pasti, sudah bisa dimasukkan dalam sistem harga itu. Nah, itu sudah mungkin gitu loh. Akan dibuat. Bahkan begini Pak, tadi kan kemarin berpikir, lah kalau orang uangnya habis kan bantuannya terbatas gitu loh. Ya dia tetap harus disiplin, uang itu dia setorkan ke dia dulu, baru dia masukkan ke rekening, setelah itu baru bertransaksi. Jadi saya bilang paling gampangnya seperti di mana? Di kedai makan mall itu kan pakai kartu tuh, yang itu. Jadi orang mau belanja situ harus ngisi uang, top up kartu dulu, baru dipakai gitu loh. Jadi kira-kira seperti itulah yang bayangan saya mereka bekerja nanti. Segmennya bisa siapa saja asalkan dia member dan mempunyai kartu itu. Kartu. Tapi memang segmennya kita tidak akan beri ke atas. Karena berapa bahayanya itu yang tadi. Kalau yang the have-nya masuk, dia datang bawa uang 5 juta, isi warung habis. Karena itu harga murah kan? Secara bisnis untuk kelompok yang punya warung itu menguntungkan, tapi kan tidak menguntungkan bagi anggota lain dong. Nah, ini tidak boleh gitu. Pak Andi, kalau saya boleh ini ini dari segi konseptual nih Pak ya. PKH itu kan tujuannya mean tested services, ya. Sementara kalau Kube desain awalnya itu adalah economic of scale. Kan jadi nggak kena nih sebetulnya kalau mau kita gabung. Makanya yang saya bayangkan tadinya kalau kita fokus ke PKH harusnya dia close trading. Jadi bukan economic of scale yang dikejar. Gitu. Jadi yang dikejar adalah bagaimana ini jadi simpul distribusi. Kan begitu. Jadi kalau e-warung yang saya bayangkan awalnya karena kita fokusnya di PKH adalah tadi mean tested. Nggak, jadi sebetulnya bukan cuma PKH, ada satu lagi. Ini kita akan melayani Rastra dan ini yang besar nantinya. Karena Rastra itu lebih besar, 15,5 juta kan jumlahnya. Ya taruhlah mungkin tahun depan bisa 1 juta saja sudah bagus banget gitu loh. Itu Rastra itu juga terus-menerus dia harus beli barang karena memang semua uangnya itu tidak boleh diambil cash. Harus menjadi. Maksud saya tadi ini sudah cukup ideal yang dilakukan oleh pemerintah. Gini, kesulitannya adalah itu tadi ya, yang saya maksud dengan mean tested services itu charity, Pak. Jadi kita membantu, bansos itu charity. Sementara Kube itu bukan charity. Kube itu harus ada ukuran-ukuran economic of scale. Jadi kita mau membuat mereka empower tadi, Pak Andi di awal bilang ya. Nah, empowernya di gagasan PKH adalah mereka menggunakan sistem banking, Pak. Jadi dari awal semua yang saya apresiasi Kemensos dari awal selalu menggunakan sistem bank. Tapi sampai kapan mereka akan hanya menggunakan buku tabungan hanya untuk menerima bantuan, Pak? Itu tanda tanya besar. Jadi begini konsepnya. Jadi konsep ini kita konsep graduasi, ya itu di tempat saya. Jadi ini orang dapat bantuan kesehatan, ya dengan PBI. Orang dapat bantuan pendidikan dengan KIP. Kemudian sekarang ini kita pilih itu yang 11% ke bawah itu kita pilih untuk masuk PKH. Kita berikan dia cash transfer, Nah, cash transfer ini akan diberikan kepada dia itu dan pasti begitu diberikan cash transfer dia naik, pasti naik. Persoalannya adalah pertanyaan besarnya adalah akankah dia bertahan kondisinya jika cashnya di stop? Enggak kan? Akhirnya berarti harus ada sustainability. Karena kan cuma dua, bagaimana mengurangi pengeluarannya dia dan bagaimana menambah income-nya dia gitu loh. Nah, setelah dikurangi pengeluarannya dia dengan adanya subsidi, dengan adanya bantuan cash, sekarang harus dipikirkan dia supaya dia bertahan dia punya kehidupannya dengan ada pendapatan tambahan. Nah, kalau Kubenya ini berhasil bagi mereka, cash transfernya di stop. Keluar dari PKH. Kredit usaha bersamanya tadi. Jadi kalau dia ada berhasilan, karena ternyata Pak, saya juga sangat bersyukur, alhamdulillah dengan konsep seperti ini, ternyata pelaku ekonomi juga terbuka kayak bank. Dia akan memberikan mudah dengan KUR dan seterusnya. Kalau memang ada yang menjamin, gitu loh. Selama ini kan sporadis gitu, nggak ada yang. Tapi sejauh ini PKH sendiri seperti apa Pak? Memanfaatkan sekarang sudah banyak juga KUR seperti itu, lebih baikkah atau memang harus berubah menjadi e-warung? Mereka tidak ini. Kalau sekarang itu kan mereka waktu belum ada konsep ini, mereka diberikan Kube kan Pak Ibu Menteri menginginkan supaya mayoritas kepada peserta itu kan peserta PKH yang diberi Kube. Kenapa?
Karena dianggap supaya tadi dia bisa graduate gitu ya, bisa graduate. Pengalaman kalau ini tidak dibatasi seperti itu, ini bisa kemana-mana, akhirnya populasinya tidak jelas siapa yang diberikan kube. Dan kube kalau gagal, apa konsekuensinya? Nggak ada. Gitu loh. Jadi ini bisa misuse kan. Akhirnya kita coba, oke lah, kube itu paling gampang kasih orang mampu. Kalau Anda sudah punya toko gitu, udah mampu saya kasih uang lagi 5 juta. Itu kan pasti tambah berkembang. Gitu loh. Tapi paling susah orang miskin ngasih kube karena dia harus belajar entrepreneur apa dan Pak Dirjen, kita lanjutkan perbincangan menarik mengenai e-warung ini. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah di Lunch Talks yang Berita 1.